dan ternyata di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Nah, setelah selesai dari kamar mandi, Edi ini balik lagi. Dan ketika dia masuk, otomatis dia masuk ke dapur dulu yang di dalamnya itu nggak ada pencahayaan sama sekali. Waktu itu si Edi itu melihat ada seseorang sedang duduk di dapur tersebut, duduk di sebuah kursi, dan sambil seperti dia itu makan. Ketika dia tidur untuk kedua kalinya, si lelaki ini tiba-tiba kakinya itu seperti ada yang memegang, bahkan ada yang mencengkeram itu cukup kuat. Otomatis dia ini terbangun, dan ketika dia ini bangun, dia itu melihat ada sosok nenek-nenek. Si nenek ini sedang duduk sambil nyusur, dalam bahasa Jawa seperti orang menginang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Beberapa kisah mistis, kisah horor yang berbasic dengan pengalaman nyata saya ceritakan semua di channel ini. Dan kali ini aku baru saja mendapatkan sebuah cerita dari seseorang yang bernama Edi. Jadi Mas Edi ini merupakan teman yang aku kenal cukup lama lah. Dia ini memiliki sebuah pengalaman tentang kejadian horor. Dan awalnya si Mas Edi ini memang dia cerita kalau nggak percaya dengan makhluk gaib atau hantu atau setan itu dia nggak percaya. Tapi dengan kejadian ini Mas Edi itu menjadi saksi mata tentang kalau makhluk gaib itu memang benar-benar ada. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 2009 yang waktu itu Mas Edi ini baru saja lulus sekolah. Ketika baru lulus sekolah, Mas Edi yang waktu itu berusia sekitar hampir 19 tahun, dia ini belum dapat pekerjaan. Karena cari pekerjaan itu susah. Dia itu tinggal di sebuah kampung. Aku pernah ke rumahnya. Jadi kampungnya ini tak terlalu ramai. Di situ juga perekonomian dari penduduk sekitar tempat tinggal Mas Edi itu mereka rata-rata bertani. Sedangkan si Edi ini sempat mencari pekerjaan ke kota tapi juga tidak menemukannya. Dan ketika si Edi ini sempat menganggur cukup lama, apalagi beban dari orang tuanya itu bilang, "Le, mbok ya kamu itu cepet cari kerja, kerja apa aja yang penting dapat penghasilan. Nggak harus ngasih orang tuamu dulu, yang penting cukup buat kebutuhanmu sehari-hari." Dan akhirnya si Edi ini sempat diajak oleh Pak D-nya, namanya itu Pak Sardi. Jadi Pak Sardi itu merupakan kakak dari ibunya si Edi ini. Nah, Pak Sardi ini beliau itu bekerja sebagai tukang bangunan. Jadi ketika ada proyek pengerjaan rumah di kampung atau pekerjaan proyek milik desa ataupun yang lainnya, Pak Sardi ini sering ikut bekerja di tempat itu. Jadi pekerjaannya itu berpindah-pindah. Nah, menurut cerita dari si Edi, Pak D-nya ini mempunyai kenalan seorang pemborong. Namanya itu Pak Lukman. Jadi Pak Lukman ini sering mendapat proyek bangunan dari pemerintah lah. Walaupun skalanya itu bukan proyek besar. Dan itu sering berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Waktu itu Pak Lukman ini mendapatkan sebuah proyek membangun sebuah pondasi. Jadi pondasi ini difungsikan untuk supaya jalan itu tidak ambrol. Jadi ada sebuah jalan aspal lah, jalan desa, dan di bawahnya itu tebing atau sungai. Jadi di situ dibangun pondasi. Dan tempatnya ini berada di sebuah daerah lah di Jawa Timur sana yang lokasinya itu cukup terpencil karena itu merupakan jalan tembusan antara satu desa dan desa lain. Dan ketika itu Pak Lukman ini mengajak Pak Sardi yang merupakan orang yang sudah dipercaya lah untuk mengecek ke lokasi tersebut yang rencananya nanti untuk pengerjaannya itu diserahkan ke Pak Sardi, yang memang beliau ini sudah sering ikut
kerja bersama Pak Lukman ini. Dan ketika mengecek itu lokasi dari rumahnya Pak Sardi itu cukup jauh sekali. Bahkan mereka itu berkendara menggunakan sepeda motor itu hampir 3 jam. Karena sudah merupakan lain kabupaten lah tempatnya. Ketika dicek pengerjaannya itu memang rencananya ini memakan waktu cukup lama karena pondasinya itu cukup dalam dan panjangnya itu cukup lumayan. Waktu itu Pak Lukman ini sempat bilang ke Pak Sardi rencananya mau bawa berapa orang, dan Pak Sardi bilang yang biasanya mereka itu cuma bertujuh, beliau ini bilang ke Pak Lukman kalau akan mengajak keponakannya yaitu si Edi ini, dan Pak Lukman tidak keberatan dengan hal itu. Kemudian setelah melihat atau mengecek calon tempat yang akan dikerjakan itu, kemudian Pak Sardi ini tanya kepada Pak Lukman, "Loh Pak, nanti kami yang kerja di sini itu rencananya itu tinggal di mana? Soalnya nggak mungkin kita itu pulang balik." Dan memang mereka itu kalau mengerjakan proyek yang cukup jauh, mereka ini akan biasanya mencari tempat ataupun di rumah warga yang bersedia untuk ditinggali dengan sistem sewa. Di situ akhirnya Pak Lukman mencoba mencari perangkat desa setempat lah. Dan di situ setelah berkeliling mencari tempat yang akan disinggahi, termasuk salah satu rumah warga yang berada tepat di paling dekat lah dengan lokasi yang akan digunakan pengerjaan, mereka juga tidak mendapatkan izin untuk tinggal di tempat itu. Karena agak sedikit pusing, akhirnya tiba-tiba ada seorang laki-laki. Nah, beliau ini namanya Pak Agus. Pak Agus ini salah seorang perangkat desa di kampung tersebut. Kemudian menawarkan ada sebuah rumah, dan rumah ini sudah lama kosong. Jadi keadaannya itu kotor. Dan kebetulan rumah tersebut merupakan rumah peninggalan dari almarhum orang tuanya Pak Agus ini. Dan kemudian Pak Sardi ini langsung mengiyakan waktu itu. Karena beliau berpikir daripada mereka harus membuat bedengan atau sebuah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk tinggal, mereka lebih baik rumah seadanya lah, yang penting bisa buat meneduh. Dan waktu itu juga Pak Lukman dan Pak Sardi ini diajak untuk melihat rumah tersebut. Dan rumahnya ini merupakan rumah seperti bangunan kuno, bangunan sangat sederhana sekali. Jadi dindingnya itu masih terbuat dari anyaman bambu, kemudian di bawahnya atau lantainya itu masih terbuat dari tanah. Tapi bangunan ini masih terlihat kokoh lah, walaupun sudah beberapa dinding itu bolong-bolong. Dan waktu itu Pak Agus cuma bilang kepada Pak Lukman, jadi nanti nggak usah sewa, nggak apa-apa Pak, yang penting saya minta tolong untuk dibersihkan. Soalnya rumah ini sudah hampir 7 tahun itu nggak ada yang ninggalin sejak almarhum ibu itu meninggal. Dan saya sudah memiliki rumah sendiri bersama anak dan istri saya. Tapi Pak Lukman menegaskan kepada Pak Agus, rumah ini nanti akan ditinggali oleh 8 orang. Jadi sampai pengerjaan proyek tersebut selesai, yang diperkirakan nggak sampai 1 bulan lah. Waktu itu Pak Sardi juga bercerita mungkin sekitar 25 hari semua itu sudah selesai. Dan nanti akan tetap memberikan uang sebagai gantinya karena mereka ini di sini itu juga bekerja. Nah, Pak Agus pun mengiyakan. Dan waktu itu Pak Sardi ini sempat melihat ke dalam rumah tersebut. Jadi di dalam rumah itu kondisinya itu ada di satu ruang tengah. Itu cukup luas. Kemudian ada satu kamar. Dan di belakangnya itu seperti bekas dapur. Di sana masih ada beberapa perabotan seperti lemari dan rak yang ada di dapur itu terbuat dari kayu. Sedangkan di paling belakang itu ada sebuah kamar mandi yang terbuka. Jadi di sana nanti rencananya akan ditutup dengan menggunakan terpal. Karena posisinya itu benar-benar terbuka dan aliran airnya ini masih bagus lah. Tapi di belakang itu sudah perkebunan. Tapi kondisi atau posisi rumah ini tuh benar-benar terpencil. Walaupun dari jalan itu jaraknya sekitar cuma 20 meter, tapi di kanan kirinya itu sudah nggak ada tetangga. Karena di desa itu masih rumahnya itu jarang.
Dan yang menurut Pak Sardi aneh itu, kondisi rumah ini sebenarnya menurut cerita itu sudah 7 tahun nggak ada yang ninggali, tapi kenapa seperti di dalam perabotannya itu bersih, nggak berdebu. Kemudian beliau ini bertanya kepada Pak Agus, "Loh Pak, kok perabotan ini di sini tuh masih bersih? Apa sering dibersihkan?" "Loh enggak Pak, saya itu memang 1 bulan 2 kali itu ke sini. Jadi pas waktu-waktu tertentu saya akan ke sini, walaupun sekedar mengecek kondisi rumah. Karena rumah ini juga sudah ditawarkan untuk dijual, tapi belum belum laku juga. Dan saya cuma mengajukan satu syarat Pak, mohon tidak keberatan. Di kamar tersebut itu merupakan kamar almarhum ibu saya. Jadi di sana itu hanya ada kursi, lemari, dan meja kecil, dan serta ada ranjang. Dan di situ tolong ya nanti nggak usah dimasukin. Soalnya saya sering menaruh sesuatu lah di tempat itu." Dan kemudian Pak Sardi ini hanya langsung mengiyakan karena beliau mengerti sebagai tamu dan disediakan tempat seperti itu, beliau ini sudah senang. Setelah selesai mengecek, Pak Lukman ini mengajak Pak Sardi ini pulang. Mereka kemudian ngobrol. Nanti kalau semua material itu sudah siap, Pak Sardi akan dikabari. Selang beberapa hari lah, Pak Lukman ini kemudian telepon ke Pak Sardi. Dan beliau ini bilang kalau besok supaya sudah menuju ke tempat kemarin, serta ngajak teman-temannya dan membawa beberapa keperluan kerja serta alat-alat masak, karena biasanya mereka itu masak di tempat tersebut. Ketika mereka datang menggunakan 1 buah mobil, Pak Sardi ini langsung mengajak beberapa anggotanya lah. Jadi mereka itu ber8 orang, statusnya itu 3 ini menjadi tukang, yang 5 ini menjadi kuli atau pembantu tukang, termasuk si Edi. Setelah sampai di lokasi tersebut, mereka ini menuju ke rumah yang akan mereka tinggali. Dan waktu itu beberapa dari orang ini sempat kaget, loh kok kondisi rumahnya itu seperti ini, karena di pekarangannya itu sangat kotor sekali, banyak sekali rumput serta dedaunan, apalagi di kondisi dalam rumah tersebut. Tapi waktu itu Pak Sardi bilang kita nggak mungkin buat bedengan atau tempat tinggal sementara, karena lokasi yang akan kita kerjakan itu berada di antara 2 desa. Jadi jalan penghubung yang di sana kanan kirinya itu merupakan persawahan dan tidak ada tanah kosong di tempat itu. Jadi mau tidak mau mereka akan tinggal di tempat itu. Pak Sardi ini sebenarnya sudah menjelaskan kalau beliau ini mencoba mencari tempat lain, tapi beliau tidak mendapatkannya. Biasanya mereka akan tinggal di sebuah rumah warga. Di situ biasanya warga juga menawarkan untuk memasakkan sekalian, jadi mereka hanya fokus untuk kerja. Dan akhirnya Pak Sardi dan Edi dan teman-temannya yang lain ini masuk ke dalam rumah tersebut. Di situ kemudian mereka membersihkan tempat itu. 2 orang ditugaskan Pak Sardi untuk membuat tutup di kamar mandi yang akan mereka gunakan itu berada di belakang. Setelah itu alas dari mereka tidur ini sebuah terpal yang cukup lebar lah di situ. Kemudian mereka ini juga membuat sebuah tempat di mana akan digunakan untuk memasak. Jadi mereka itu masak berada di ruang tengah tersebut. Kemudian ada satu pertanyaan juga waktu itu. Kenapa nggak tidur di kamar aja sebagian? Soalnya kan di ruangan tersebut beberapa dinding dari anyaman bambu itu sudah bolong-bolong. Apa nanti kalau malam itu nggak dingin kalau kena angin? Tapi waktu itu Pak Sardi bilang, beliau ini mendapat pesan dari ahli waris rumah ini supaya kamar itu jangan sekali itu dibuka, apalagi dimasuki. Mereka hanya mengiyakan walaupun tidak semuanya itu mendengar apa yang dikatakan Pak Edi karena atau dikatakan Pak Sardi, karena mereka itu berada di luar dan di belakang rumah. Hanya Edi dan 1 orang temannya yang mendengar pesan dari Pak Sardi waktu itu. Keesokan harinya mereka ini sudah mulai bekerja. Setelah bekerja pagi sampai sore hari, mereka itu kembali
pulang di tempat itu. Dan ketika malam hari mereka ini masak kemudian ngobrol, dan tak ada apa-apa di hari pertama, kedua, dan ketiga. Tapi menginjak hari keempat, waktu itu di sore hari ketika mereka baru saja pulang, Pak Agus ini tiba-tiba datang. Kemudian beliau ini datang bersama istrinya. Dan waktu itu Pak Agus ini membawa sebuah nampan yang di sana ada satu kopi, kemudian sebuah kue yang disebut kue apem, dan dibawa masuk ke kamar. Dan istrinya Pak Agus ini membawa beberapa makanan yang diberikan ke Pak Sardi untuk dimakan bersama orang-orang yang di sana. Setelah itu Pak Agus ini masuk ke dalam kamar. Tak beberapa lama beliau ini kembali lagi keluar. Di situ Pak Agus ini ngobrol dengan Pak Sardi. Pak, maaf ya, kalau di sini ada sebuah adat yang masih saya pegang sampai sekarang. Ada hari-hari tertentu dalam penanggalan Jawa yang ketika itu hari meninggalnya ibu atau bapak saya akan ke sini membawakan sebuah minuman, kopi atau kue. Jadi tolong jangan sebut itu sebuah sesajen, karena itu merupakan sebuah kepercayaan dari leluhur saya. Waktu itu Pak Sardi pun mengerti, jadi beliau hanya mengiyakan. Dan kemudian Pak Agus ini pamit bersama istrinya pulang. Dan di malam itu Edi ini masih terjaga sekitar jam 10 malam. Sedangkan beberapa temannya itu mereka itu terlihat tidur pulas. Waktu itu si Edi ini mau ke kamar mandi, dia itu mau ke belakang. Jadi dia masuk dari ruang tengah menuju ke dapur, kemudian keluar dari dapur itu menuju ke kamar mandi. Sampainya di kamar mandi, beliau ini mendengar ada suara seperti orang yang aktivitas lah di kamar itu. Jadi ada seperti suara orang mandi. Dan Edi ini yakin kalau semua teman-temannya tadi itu berada tidur di ruang tengah tadi. Edi sempat berdiri lah sambil menunggu siapa yang ada di kamar mandi tersebut. Tapi sekitar 5 menitan, tiba-tiba suara itu kok nggak berlanjut. Jadi si Edi kemudian dengan pelan-pelan itu membuka penutup yang terbuat dari kain. Dan ternyata di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Nah, setelah selesai dari kamar mandi, Edi ini balik lagi. Dan ketika dia masuk, otomatis dia masuk ke dapur dulu yang di dalamnya itu nggak ada pencahayaan sama sekali. Waktu itu si Edi itu melihat ada seseorang sedang duduk di dapur tersebut, duduk di sebuah kursi, dan sambil seperti dia itu makan. Nah, karena tidak ada pencahayaan, si Edi yang entah kenapa waktu itu dia itu tidak merasa itu merupakan hal yang aneh. Jadi dia kemudian kembali lagi untuk menuju ke teman-teman yang tidur di atas sebuah terpal yang ada di lantai tanah itu. Baru saja si Edi mau tidur, dia ini sadar loh. Terus yang di dapur tadi itu siapa? Kok semuanya yang ada di sini? Dan gak mungkin kalau mereka ada yang makan di dapur, kan gelap. Akhirnya si Edi ini membangunkan salah seorang temannya. Di situ mereka berbisik-bisik ngobrol. Dan temannya ini ternyata bilang kalau dia ini tahu Edi itu mau ke kamar mandi tadi. Setelah itu si temannya Edi ini bilang dari tadi itu dia dengar orang. Awalnya itu di dalam kamar tersebut. Dia ini membuka pintu kemudian keluar. Setelah itu dia itu dengar suara seperti ketukan antara sendok dan piring. Yang waktu itu dia itu mau mengecek tapi nunggu si Edi balik. Dia ini benar-benar ketakutan karena ketika dia ini tidur, dia ini seperti kemudian merasa ada yang menengoknya. Kemudian dia langsung spontan terbangun. Dan awalnya dia itu mengira kalau itu si Edi. Dan tak beberapa lama akhirnya mereka itu mengecek ke belakang. Dan di dapur itu memang tidak ada siapa-siapa. Yang waktu itu si Edi ini memang sengaja membawa senter. Di atas sebuah meja dapur tersebut memang ada sebuah piring terbuat dari seng. Di sana juga ada gelas dan sendok. Dan mereka
mengecek kalau piring itu memang bersih bahkan tak berdebu, seolah-olah perabotan di situ itu memang biasa digunakan. Dan di malam itu pun akhirnya mereka lalui walaupun dengan keadaan sedikit takut. Tapi Edi dan temannya ini tidak berani menceritakan apapun itu kepada teman-temannya termasuk Pak Sakti. Nah, keesokan harinya tidak terjadi apapun. Dan pada suatu ketika, entah itu hari keberapa, si Edi ini lupa karena mereka sudah bekerja di tempat itu hampir separuh pengerjaan itu selesai. Sejak sore hari itu hujan deras, bahkan mereka itu harus pulang dari pekerjaannya biasanya jam 5 sore, waktu itu jam 3 sore karena hujan itu sangat deras sekali. Kemudian mereka pulang dan hujan itu berlangsung sampai malam hari. Di malam itu Edi ini masih ingat mereka itu memasak mie kuah lah dan makan bareng-bareng di situ karena dia itu ingat makanan malam itu rasanya itu nikmat sekali karena mungkin dibarengi dengan cuaca itu yang sangat dingin. Sekitar jam 10 malam beberapa dari mereka itu tidur, kemudian Edi ini juga tidur. Entah berapa lama dia tidur, kemudian si Edi ini tiba-tiba terbangun. Beberapa orang yang tidur di tempat itu mereka ini terbangun karena mendengar teriakan dari seseorang yang itu merupakan salah satu dari teman mereka. Dia ini tiba-tiba berteriak dan waktu itu si Edi dan teman-temannya mencari sumber teriakan itu dari mana, dan itu merupakan dari sebuah kamar yang ada di rumah itu. Dia ini berteriak-teriak sambil menggedor-gedor pintu, sepertinya dia ini terkunci di dalam kamar tersebut. Akhirnya Pak Sardi yang merupakan yang paling senior, beliau ini menggunakan alat seperti linggis kecil dan mencongkel pintu kamar itu. Dan di dalam itu ditemukan salah seorang dari teman mereka itu dalam kondisi sudah nggak sadar. Jadi dia ini pingsan, tertelungkup di sebuah ranjang. Ranjangnya itu merupakan ranjang kuno, tidak ada kasurnya. Hanya ada gelagar lah. Sebuah bambu yang dipukul-pukul yang digunakan untuk seperti lantai pada ranjang tersebut. Tapi posisinya dia ini tidur, nggak sadarkan diri. Separuh badannya itu berada di atas ranjang, sedangkan kakinya itu menggelantung di bawah. Mereka ini spontan, kaget sekaligus bingung dan berusaha menyadarkan orang tersebut. Akhirnya dia ini bopong keluar. Dan ketika mereka ini membopong si lelaki itu keluar ke ruang tengah untuk bermaksud disadarkan, tiba-tiba pintu kamar tersebut menutup dengan sangat keras. Bahkan mereka ini spontan itu kaget menoleh ke arah pintu itu. Dan mereka itu yakin semua orang, 8 orang ini sudah berada di ruang tengah tersebut. Nah, Pak Sardi ini mencoba mencairkan suasana karena beliau ini tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan takut itu cukup besar sekali, tapi kalau mereka ini lari keluar rumah, di luar itu kondisinya itu hujan dan angin. Nah, akhirnya salah satu dari mereka itu dia ini beristighfar sambil berdoa, kemudian menyadarkan satu orang ini tadi. Cukup butuh waktu lama, bahkan ketika baru sadar, si orang tadi ini, salah satu teman mereka yang pingsan di dalam kamar tersebut, masih mengerang sambil seperti orang ketakutan, bahkan matanya itu masih menghadap ke atas. Nah, di situ akhirnya mereka itu terus mencoba mencadarkan. Nah, setelah ditenangkan, kemudian didudukkan dan diberikan minum air putih. Dia ini mulai tenang. Tapi ketika dia menoleh ke arah belakang, menoleh ke sebuah kamar tadi, dia kemudian langsung menunduk, seperti dia ini ketakutan. Akhirnya di malam itu mereka mencoba tidak ngobrol, tidak membahas apapun, walaupun di masing-masing orang tersebut memiliki pemikiran masing-masing. Pak Sardi sebagai orang yang paling bertanggung jawab sekaligus mandor dari mereka semua, beliau ini bilang, ya sudah, kita ini kan tamu,
mungkin ada sedikit kelakuan lah yang tidak disukai oleh penghuni di sini, jadi kita minta maaf. Ayo sekarang yang bisa tidur itu istirahat saja, biar aku yang berjaga. Aku nggak usah tidur, nggak apa-apa, kalian semua tidur, toh ini juga sudah jam 1 malam, hampir pagi. Dan salah satu orang yang tadi itu sempat pingsan, dia itu ditaruh di tengah, dikelilingi beberapa orang di situ. Dan Pak Sardi kemudian menyalakan kompor, beliau ini buat kopi. Di situ kemudian ditemani oleh si Edi. Ada sedikit pertanyaan Edi kepada Pak Sardi. Itu tadi kenapa Pak Edi? Pak Edi kan yang lebih tahu tempat ini karena Pak Edi yang nyari. Sudah Le, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh di sini, itu nggak apa. Kamu sekarang istirahat biar Pak Edi yang jaga. Yang penting besok kita kerja. Nanti besok aku tak nemuin Pak Agus. Nah, akhirnya si Edi waktu itu kemudian tidur. Walaupun waktu itu dia ini juga sangat ketakutan. Tapi kemudian pagi ini menjelang, dan ketika Edi ini bangun, dia itu masih melihat Pak Sardi itu terjaga, benar-benar terjaga. Jadi beliau itu ketika ditanya memang tidak tidur di malam itu. Akhirnya mereka ini bekerja seperti biasanya. Dan waktu pas kerja itu, akhirnya salah seorang yang tadi malam itu pingsan di kamar itu ditanya oleh beberapa teman-temannya. Dan agak sedikit linglung awalnya, kemudian dia ini bercerita. Jadi karena hujan yang cukup deras, dia itu kenapa padahal dalam kondisi capek tapi tidak bisa tidur. Karena kedinginan, posisi tidurnya itu berada di paling pinggir dan di sampingnya itu dinding anyaman bambunya itu bolong, itu cukup lebar lah, jadi terkena angin. Ketika itu dia mencoba tidur tapi tidak bisa. Akhirnya dia berinisiatif membawa sarung masuk ke kamar. Di situ dia ini bermaksud numpang istirahat. Dan ketika dia baru saja tidur di kamar tersebut, dia ini yang nggak ngerti sama sekali kalau tidur di kamar itu tidak boleh, karena Pak Sardi juga ketika bilang larangan tersebut dia ini nggak berada di sana. Di situ dia ngerasa kamar ini kok seperti terawat, dan walaupun dinding anyaman bambu, tidak ada kasurnya, tapi kenapa dia itu nyaman sekali waktu itu. Jadi dia ini langsung tidur tanpa bantal, hanya menggunakan sarung. Dan awal ketika dia tidur, dia ini kemudian seperti mencium itu bau kenanga, bunga kenanga yang sangat pekat sekali. Awalnya dia ini terbangun. Di situ di mejanya itu memang dia itu masih melihat ada satu cangkir kopi yang dibawa oleh Pak Agus beberapa hari yang lalu. Di sana juga masih ada kue yang masih utuh bahkan waktu itu. Tapi di sebuah cawan kecil dia ini masih melihat beberapa buah bunga yang dia yakin itu bunga kenanga lah. Tapi kondisinya ini kok masih segar. Padahal ini sudah dibawa sejak beberapa hari yang lalu. Dan akhirnya dia ini melanjutkan tidurnya lagi. Ketika dia tidur untuk kedua kalinya, si lelaki ini tiba-tiba kakinya itu seperti ada yang memegang, bahkan ada yang mencengkeram itu cukup kuat. Otomatis dia ini terbangun. Dan ketika dia ini bangun, dia itu melihat ada sosok nenek-nenek. Si nenek ini sedang duduk sambil nyusur, dalam bahasa Jawa seperti orang menginang lah, menggunakan tembakau dicampur sirih itu. Dan sosok ini duduknya itu menyamping, jadi kelihatan hanya separuh wajahnya oleh si lelaki tersebut. Dan ketika si lelaki ini mulai ketakutan, sadar kalau itu ada sosok yang ada di depannya sedang duduk, dia ini bangun bermaksud keluar dari kamar itu karena dia itu sadar. Dan ketika dia mencoba membuka pintu, semakin dia menarik pintu tersebut, pintu itu nggak bisa dibuka, seperti ada yang menahan dari luar. Dan kemudian ketika dia menoleh ke sosok nenek-nenek tadi, si nenek itu menoleh sambil tersenyum, mukanya itu pucat sekali, berkerut, dan kemudian masih dengan nyusur atau nginang. Tapi menurut si lelaki tadi, yang keluar dari liurnya itu darah. Bahkan yang semula di ruangan tersebut
tercium bau kenanga menjadi bau amis darah, makanya dia itu ketakutan. Dan kemudian dia ini berusaha berteriak. Ketika dia mendengar teman-temannya berusaha membuka pintu tersebut, tiba-tiba si lelaki ini nggak sadarkan diri. Nah, akhirnya teman-temannya ini yang mendapatkan cerita tersebut ketakutan, tapi Edi dan salah seorang temannya ini kemudian bilang kalau Pak Sardi sempat mendapatkan omongan dari Pak Agus selaku ahli waris tersebut, jadi beliau berpesan kalau jangan ada yang masuk ke kamar itu apalagi sampai tidur di sana. Jadi kamar itu merupakan kamar almarhum ibunya Pak Agus, pemilik rumah tersebut. Jadi ada sebuah kepercayaan di tempat itu kalau ketika hari meninggalnya ibunya atau bapaknya Pak Agus, beliau akan ke situ membawa beberapa sajen atau yang disebut canguk, sebuah kopi atau kue yang ditaruh tersebut hanya untuk mengenang meninggalnya orang tua mereka. Jadi mereka ini memiliki sebuah kepercayaan ketika meninggal di hari pasaran Jawa seperti Jumat Kliwon, Setu Pahing atau yang lainnya, mereka ini akan kembali ke rumah tersebut untuk menengok. Jadi akan disediakan sebuah makanan lah atau minuman kesukaan mereka ketika masih hidup. Dan itu hanya sebuah kearifan lokal lah yang dipercaya oleh warga tersebut. Dan akhirnya mereka ini pulang. Yang waktu itu Pak Sardi memang tidak menemani atau membantu pekerjaan di hari itu. Dan ternyata Pak Sardi ini menemui Pak Agus dan menceritakan kejadian yang dialami oleh salah seorang temannya. Jadi Pak Agus waktu itu bilang itu nggak apa-apa. Jadi mungkin karena temannya itu nggak tahu kalau janganlah masuk ke tempat itu. Kalau saya sih mengizinkan, tapi saya kan juga nggak tahu kalau di tempat itu ada penghuninya, dan saya yakin kan itu bukan almarhum dari ibu saya. Mungkin ada jin yang menyerupai ibu saya di tempat itu dan menegur atau berkenalan lah dengan temannya bapak yang masuk ke kamar itu. Dan akhirnya Pak Agus ini kemudian di sore itu juga datang ke rumah itu. Beliau sempat berkeliling lah ke rumah itu, entah apa yang beliau lakukan, dan kemudian masuk ke kamar. Setelah cukup beberapa lama, bahkan waktu itu mereka ini mencium bau dupa. Mungkin Pak Agus melakukan sesuatu lah di kamar tersebut. Nah setelah itu Pak Agus ini langsung mengunci pintu itu dan bilang kalau di sini nggak apa-apa, di sini itu aman. Yang penting kan tadi itu nggak ngerti, jadi ada yang menegur. Jadi nggak usah terlalu ada pikiran buruk di sini. Dan toh mereka juga bekerja di tempat itu juga nggak lama karena beberapa hari itu pekerjaan selesai. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut memang tidak ada hal-hal aneh lagi, walaupun kadang di malam hari mereka itu agak sedikit ketakutan. Bahkan mereka ini berinisiatif untuk tidur itu bergantian, tapi memang tidak ada gangguan apapun lagi karena mereka juga nggak pernah masuk ke kamar tersebut. Bahkan menurut si Edi mereka juga nggak ada lagi suara seperti orang makan atau orang jalan di dalam rumah pada waktu itu sampai pekerjaan itu selesai. Dan ketika benar-benar selesai, mereka semua ini bersiap-siap untuk pulang, dan sebelum pulang mereka ini menuju ke rumah Pak Agus. Di situ bermaksud berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Waktu itu Pak Sardi ini memberikan beberapa uang lah yang nominalnya juga nggak diceritakan kepada Pak Agus untuk mengucapkan terima kasih karena mereka tinggal di tempat milik almarhum orang tuanya. Tapi waktu itu Pak Agus benar-benar menolak. Ketika Pak Sardi agak sedikit memaksa dengan alasan mereka ini bekerja, ini sebuah ungkapan terima kasih dan tolong diterima walaupun uangnya itu nggak seberapa. Tapi Pak Agus waktu itu justru marah. Beliau ini merasa tersinggung karena beliau ini berniat baik dan bahkan berterima kasih kepada orang-orang di situ yang memang membersihkan rumah tersebut yang lama tidak dibersihkan. Bahkan pekarangannya itu, rumput-rumputnya itu juga dibersihkan oleh mereka. Dan pada akhirnya Pak Sardi ini mengiyakan lah untuk menghindari perdebatan. Tapi waktu itu Pak Sardi berpesan kepada Pak Lukman kalau beliau datang ke tempat itu, mereka akan titip seperti sembako yang
diberikan kepada Pak Agus sebagai ucapan terima kasih dari teman-teman. Dan akhirnya mereka ini pamit. Selang beberapa waktu, Pak Lukman itu kembali lagi ke tempat itu sambil mengecek pengerjaan yang sudah selesai. Di situ sempat memberikan sembako lah untuk Pak Agus, dan Pak Agus ini menerimanya dan berpesan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sabdi dan teman-teman. Jadi itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Mas Edi dan Pak Sardi tentang kejadian pada tahun 2009 yang lalu ketika mereka mengerjakan di sebuah proyek pekerjaan bangunan lah, dan mereka itu menginap di sebuah rumah yang memang bisa dikatakan itu angker. Entah apa sosok tersebut atau jin yang ada di situ. Jadi memang ada kejadian yang membuat si Edi itu percaya dengan hal-hal gaib. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.